Saya lupa siapa nama arsitekturnya. Nah, seperti apa sungai-sungai di surga itu? Ini di surat Muhammad ayat ke-15 dijelaskan oleh Allah. Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa, fiha anharum mim ma'in ghairi asin. Jadi ada 4 sungai yang dijelaskan oleh Allah. Pertama, sungai yang dibuat dari air ghairi asin, airnya tidak payau. Tidak payau itu kalau air semakin dekat dengan air laut itu akan bercampur airnya, jadi berubah. Yang asalnya segar itu berubah. Nah di surga itu gak akan ada air yang segar kemudian jadi berubah rasanya, itu gak akan ada. Semuanya airnya akan tetap segar. Ini yang pertama, air segar. Yang kedua, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Sungai-sungai yang dialirkan oleh Allah dari air susu yang rasanya tidak akan berubah. Bapak Ibu semua, meser susu Kalembang, kemudian bawa air susu itu ke rumah, kemudian lupa tidak dimasukkan ke freezer, kira-kira sehari gimana? Asin. Makanya Al-Quran mengungkapkan labanil lam yataghayyar ta'muhu, tidak akan berubah rasanya. Orang mau diantar itu kan kita di nawalungan, tidak akan berubah. Rasanya itu tidak akan dirubah oleh Allah. Tidak akan ada susu yang basi, akan selalu segar air susunya. Yang ketiga, wa anharu min khamrin ladzatil lisyaribin. Sungai-sungai yang terbuat dari khamar yang itu lezat. Nah, bagi orang pecandu khamar sebenarnya tahu bahwa khamar itu kurang enggak enak. Nah, tapi bagi para penghuni surga nanti khamar dibuat oleh Allah itu lezat bagi peminum-peminumnya. Dan yang terakhir, wa anharu min asali musaffa, sungai-sungai yang mengalir itu dari madu musaffa yang dibersihkan. Biasanya kan kalau orang ingin madu itu nggak langsung madunya, kan ada lilin-lilin madu, tahu kan hadirin? Itu harus dibersihkan dulu untuk menyaring madu itu gak mudah loh hadirin. Saya baru tahu karena saya punya teman dia madu. Jadi madu yang murni itu dia bukan diperas, tapi dia didiamkan. Jadi diamkan, nanti menetes terus madunya, dan itu yang bersih, itu yang bagus seperti itu. Jadi itu susah. Nah, sekarang gak usah Bapak Ibu semua bersusah-susah cari madu misalnya harus diperas, itu mengalir sendiri. Gue musafa, tidak usah khawatir dengan lilin-lilin madu. Itu sudah bersih mengalir madu-madunya. Nanti sungai. Nah Bapak Ibu semua, jadi 4 ini sungai yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Pertama, sungai yang airnya air segar, tidak akan payau. Yang kedua dari khamar-khamarnya tentu berbeda dengan di dunia dan itu sangat lezat. Yang ketiga dari susu, yang susunya tidak akan berubah warnanya. Dan yang keempat dari madu, yang madu itu tidak usah susah-susah, itu sudah dibersihkan oleh murni madunya. Nah, kata para ulama, kenapa 4 sungai ini yang disebutkan oleh Allah? Karena hadirin Bapak Ibu semua, sampai kapanpun Bapak berputaran keliling dunia itu tidak akan pernah menemukan sungai yang seperti ini di dunia. Tidak akan pernah. Dan itu hanya di surga saja. Karena di surga itu yang Allah akan berikan kepada para penghuni surga, akan pernah kita mendapatkan sungai yang airnya selalu bersih. Gak ada. Gak akan ada. Satu waktu sungai itu akan berubah kotor, berubah warnanya, berubah rasanya. Itu sungai di dunia. Dan apalagi sampai sungai air susu, gak akan pernah. Orang manusia secanggih apapun teknologi manusia buat sungai, sains teknologi hari ini buat sungai yang mengalir susu, yang susunya tidak akan berubah rasanya, itu gak akan pernah. Itu cuma di surga. Atau termasuk dari apa lagi? Madu. Wah, ribuh itu orang buat madu. So meskipun hari ini perkembangan peternakan madu sebesar apapun, buat madu itu menjadi sungai yang mengalir itu gak akan ada. Karena cuma di surga sungai-sungai seperti itu kata para ulama. Makanya Allah sebutkan 4 macam sungai ini, karena memang sungai ini tidak akan pernah sampai kapanpun. Seindah apapun sungai di dunia, itu tidak akan ditemukan sungai-sungai seperti ini nanti di surga. Nah hadirin khotimah, nah ini sungai Al-Kautsar yang dijanjikan kepada Nabi SAW. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami memberikan kepada dirimu Muhammad Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar itu? Nahrun fil jannah, sungai di dalam surga, haffatahu min zahab. Semua sisinya
isinya bukan tembok, bukan tanah, itu emas terbentang. Itu Sungai Al-Kautsar. Wa majrahu 'ala durri wal yakut, airnya mengalir di atas intan-intan dan permata. Turbatuhu atyabu minal mis, bahkan tanah-tanahnya itu lebih wangi daripada mis, kasturi. Wa ma'uhu ahla minal asal wal abyad minal thalj, dan airnya itu lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada salju. Ini Al-Kautsar yang dijanjikan kepada Nabi SAW. Wadah-wadahnya sekarang, Pak. Subhanallah, semuanya dijelaskan dalam Al-Quran nanti. Di peta perjalanan kita, Bapak Ibu semua, Al-Quran itu menjelaskan kepada kita. Bahkan bukan hanya perjalanan akhirat, sebelum kita diciptakan sudah dijelaskan oleh Allah. Jadi Al-Quran itu sebenarnya peta kehidupan. Makanya kan kata Abdullah bin Mas'ud, "Idza aradtal ilma fanzur hadzal Qur'an." Kalau kamu ingin tahu ilmu, itu cari Al-Quran. Kenapa? Fa inna fihi ilmul awwalin wal akhirin. Ilmu-ilmu tentang dahulu manusia sebelum diciptakan itu apa yang terjadi? Al-Quran sudah menjelaskannya. Manusia seperti apa proses penciptaannya sudah dijelaskan. Bagaimana manusia setelah mati, bahkan nanti kehidupannya beribu-ribu tahun setelahnya, Al-Quran sudah menjelaskannya. Peta perjalanannya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Makanya Bapak Ibu semua, nikmat apa lagi yang paling besar selain daripada nikmat Allah berikan Al-Quran kepada kita, Pak? Petunjuk hidup kepada kita sudah dijelaskan itu semua. Makanya kan di surat apa itu Al-Anfal, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika ladzikra rahmatan lil mu'minin. Tidakkah cukup Muhammad, kami turunkan Al-Quran kepada mereka? Kata para ulama, Allah ingin menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah nikmat yang paling agung dibandingkan nikmat seluruh nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita ketika di dunia. Apakah tidak cukup lagi nikmat Al-Quran yang diberikan kepada orang-orang beriman? Itu nikmatnya luar biasa. Al-Quran menjadi peta kehidupan. Hari ini Bapak Ibu semua merasakan tenang hadirin kehidupan, merasakan bahagia beribadah kepada Allah, merasa tidak khawatir ketika nanti di akhirat karena ketaatan kepada Allah. Itu karena Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Bapak Ibu semua, mustahil bisa bersujud Pak di 10 malam hari terakhir, andaikan dulu Allah tidak menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Gak akan ada Masjid Baitul Mu'min kalau andaikan Allah tidak menurunkan Al-Quran. Nah, nikmat yang paling agung, Allah turunkan Al-Quran kepada kita. Nah, jadi bahkan termasuk wadah-wadahnya dijelaskan oleh Allah. Wadah-wadah nawi dijelaskan. Seperti apa? Yutafu alaihim bisihafin min dhahab wa akwabin wa fiha tashtahil anfus wa taladzul a'yun. Dikelilingkan nanti piring-piring yang terbuat dari emas. Nah, dibuatkan oleh Allah. Kemudian gelas-gelas yang sama terbuat dari emas, yang di dalamnya ada minuman dan makanan yang sangat disukai oleh jiwa. Jadi ninggali nawe resep, ditinggali belum dimakan, dilihat saja nikmat. Tapi lihat, bayangkan kemarinnya makanan yang penghuni neraka zakum, yang kata Nabi boro-boro dicobaan Pak, dilihatnya seperti kepala setan. Itu sebaliknya kan penghuni neraka itu. Jadi jangankan makanannya dicicipi, dilihat saja itu seperti kepala setan kata Nabi. Sedangkan penghuni surga, jangankan belum dicicipi, dilihat saja perkara sepun, dan itu sudah hati itu sudah ingin memakannya. Itu makanan-makanan, piring-piring terbuat dari emas sudah disiapkan, kemudian makanannya. Dari surat Al-Insan, wa yutafu alaihi bi aniyatin min fiddah, dikelilingkan wadah-wadah yang terbuat dari perak, wa akwabin kanat qawarir, dan gelas-gelas yang terbuat dari kristal. Nah, ini wa min fiddatin qaddaruha taqdira, dan bentuk-bentuknya mereka yang menentukan sendiri. Kita ingin gelas kumaha bentuknya, kita yang menentukan. Ini luar biasanya. Bahkan Allah menyerahkan bentuk gelasnya saja, itu tergantung kita. Kita ingin seperti apa modelnya yang kumaha. Oh, sok terserah. Itu jamuan Allah SWT kepada orang yang taat kepada Allah. Luar biasa kan? Di mana coba ada namu Pak? Karena kan bukan makanan. Ditaruh gelasnya pada di mana? Coba Pak. Itu dijamu oleh Allah, bahkan gelasnya saja, piring-piring ditawari oleh Allah. Mau seperti apa bentuk piringnya, ditawari dulu. Diberikan oleh Allah sesuai dengan apapun yang kita minta. Kan ini luar biasa. Ini kata Ibrahim ya,
Ibnu Abi Ya'la ini hatta dia hikmahnya kenapa kita dilarang dengan wadah-wadah dari emas. La tashrabu fi aniyati dzahab wal fiddah. Janganlah kalian minum, kata Nabi, dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Itu tidak boleh, dilarang. Wala talbasul al-harir. Janganlah kalian menggunakan pakaian sutra. Fa innaha lahum fid dunya, karena wadah-wadah yang terbuat dari emas itu bagi mereka orang-orang kafir di dunia, walakum fil akhirah. Itu ujiannya. Nah, ujiannya bagi orang-orang yang beriman, Allah uji bisa sabar dengan emas dan perak itu, nanti Allah akan berikan selama-lamanya, abadi. Kalau kemarin hadirin hitungan penghuni neraka kan ya, ketika menghitung labithina fiha ahqaba, itu bisa sampai 2 juta tahun, 2 juta tahun, 2 juta tahun. Maka kholidina fiha abada yang Allah sematkan kepada penghuni surga, seperti itu pula lamanya penghuni surga. Bapak Ibu semua, bukan hidup 60-70 tahun, tapi 2 juta tahun dan selama-lamanya bahagia, senang. Itu kekayaan yang kekal. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, mana ada orang yang berakal, dia akan lebih mendahulukan sesuatu yang fana, yang rusak. Nikmat-nikmat dunia ini kan rusak. Bapak Ibu semua bangun rumah 20 tahun kemarin masa pak halus nama, tapi 20 tahun setelahnya masa pak butut nah. Ini sudah lama, sudah tua. Itu sifat dunia, itu rusak. Mana ada orang yang berakal, dia lebih mendahulukan sesuatu yang fana, yang itu akan rusak. Sedangkan kenikmatan di surga itu kekal abadi dan tidak akan rusak, dan itu selama-lamanya. Mana ada orang yang berakal lebih memilih yang lebih rusak dibandingkan dengan yang kekal. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Kemudian ini pakaian ahli surga, seperti yang tadi dijelaskannya, la tabla thiyabu, pakaiannya tidak akan kusam hadirin. Ini sama yang tadi dijelaskan. Dan ini pelayan-pelayannya di surat At-Tur ayat 24. Wa yatufu alaihim gilmanul lahum. Nanti ada pemuda-pemuda, mual aki-aki deh, mual lah pelayan-pelayannya. Nah, berapa jumlahnya? Ini hadirin. Ma min ahlil jannah ahadun illa yas'a alaihi alfu khadim. Ini dalam Sifatul Abi Jannah dari Nu'aim al-Asbahani. Tidak ada satu penghuni surga pun kecuali akan bekerja bersamanya 1000 pembantu. Pasti ada 1000 pembantu. Kullu gulamin ala amalin laisa alaihi sahibu. Setiap orang itu akan bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing yang berbeda. Pekerjaannya dengan yang lain. Di istana itu 1000 itu mereka. Nanti ada yang mengatakan siapa mereka itu? Ada yang mengatakan mereka itu adalah anak-anak orang kafir. Ya kan mereka belum kena taklif kan. Nah, orang-orang anak-anak orang kafir atau yang mereka itu ya belum ini, Pak. Jadi dijadikan pembantu mereka. Yang misalnya yang dia masih bayi, Pak. Kan itu belum kena taklif, Pak. Dia masuk surga, masuk neraka. Kan itu yang belum, dia bayi, dari bayi sudah meninggal, tapi orang tuanya kafir. Kan banyak ya nak masuk neraka, dia belum beramal, dia belum beriman, dia belum punya taklif apa-apa. Nah, ada yang mengatakan para ulama itu, para pembantu-pembantu itu adalah anak-anak orang kafir yang memang belum kena taklif hukum syariat dan dijadikan oleh Allah pembantu nanti di surga. Nah, dan ini istri di dunia adalah istri di akhirat. Bapak Ibu semua, yang wafatnya itu pasangannya itu yang terakhir. Karena ini dalam hadis dijelaskan, dan itu alasannya kenapa istri Nabi itu gak boleh nikah lagi, karena istri yang terakhir itu nanti adalah istri yang terakhir yang akan bersama-sama kita nanti di surga. Ini dari Anas radhiyallahu an, ya Rasulullah, almar'ah yamut wa zawjuha wa tazawwaju ba'da zawjan. Ya Rasulullah, ada seorang istri dia meninggal, kemudian dia menikah setelahnya dengan suami yang lain. Yang mana? Kata Nabi, li ahsanihima khulqan. Kalaupun ada nanti yang mana suami yang mana dipilih, kan itu di antara suami ini banyak dua-duanya maka nanti suami yang paling baik akhlaknya itu yang dijadikan oleh Allah, dijadikan pasangannya. Nah ini Hudzaifah itu dulu Pak berpesan kepada istrinya, kalau saya meninggal dan kamu ingin tetap bersama saya di surga, jangan nikah lagi, kata Hudzaifah.
Nah, bapak-bapak bisa boleh pesan seperti itu kepada istri. Tapi biasanya istri orang mohon didapatkan di matur. Nah, itu. Hudzaifah seperti itu pesan kepada istrinya. Kalau kamu nanti ingin bersama saya nanti di surga, nah silakan. Kalau kamu ingin jangan nikah lagi. Karena Nabi menyampaikan dulu bahwa istri terakhir di dunia itulah yang jadi istri nanti di surga bersama-sama. Dan ini sebagai penutup hadirin Bapak Ibu semua, penutup lah. Ini ada beberapa slide saya tutup saja. Ini kalau kita ingin bertanya hadirin, kenikmatan apa yang paling terindah di dalam surga? Kenikmatan ini, Pak. Bertemu dan melihat wajah Allah. Jadi bukan makanannya, bukan istananya, bukan sungai-sungainya, bukan buah-buahan, bukan itu. Meskipun itu sangat nikmat luar biasa, tapi bukan itu yang paling nikmat. Seperti halnya para penghuni neraka. Penghuni neraka siksa terberatnya bukan apinya, bukan siksaan dari para malaikatnya, bukan hewan-hewannya di dalam neraka, atau bukan mereka dilemparkan dari atas bumi, bukan itu siksa yang terberat. Kalau misalnya pada penghuni neraka siksa terberatnya adalah mereka tidak ditatap oleh Allah, nah maka nikmat yang paling nikmat para penghuni surga itu adalah ketika melihat Allah. Idza dakhala ahlul jannah, kata Nabi, kalau nanti para penghuni surga sudah masuk surga, kemudian mereka ditanya oleh Allah, mau apa lagi? Ditanya penghuni surga itu, kalian mau apa lagi? Ditanya. Kemudian kata penghuni surga, ya Allah, bukankah kami sudah dijadikan wajah-wajah kami bercahaya? Bukankah kau sudah memasukkan surga? Kulebet ka surga lagi syukur pisan hadirin. Makanya ketika ditawarin oleh Allah, mau apa lagi? Ku masuk surga lagi cekap pisan. Dilindungi oleh Allah dari siksaan neraka itu udah cukup luar biasa nikmatnya udah. Nah, ketika itu kemudian fayakshiful hijab, Allah membuka hijabnya, maka kata Nabi, fama u'tu syai'an ahabba ilaihi minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Tidak ada nikmat ketika itu yang dirasakan oleh penghuni surga yang paling nikmat di dalam surga kecuali nanti hadirin Bapak Ibu semua kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua kita akan menatap siapa yang menciptakan kita, mengurus langit dan bumi, memberi rezeki kepada kita. Kita akan melihat langsung, yang kata Nabi, setiap orang nanti di surga akan melihat Allah seperti hanya melihat bulan purnama. Tidak akan ada orang yang terhalang di surga itu. Berbeda nanti orang-orang di neraka, mereka jangankan melihat Allah, Allah saja tidak mau menatap mereka. Itu para penghuni neraka. Baik hadirin Bapak Ibu semua yang mengenal Allah, alhamdulillah mungkin saya cukupkan. Hadirin, ini dari 90 slide, baru 26 slide. Ya saya sampaikan. Tadi saya ringkas saja dari kurang lebih tadi 80 slide yang saya ringkaskan jadi 36, ini pun baru disampaikan 26. Tapi saya cukupkan saya rasa Bapak Ibu semua ini cukuplah gambaran yang begitu indah luar biasa yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan inilah janji-janji yang Allah berikan Bapak Ibu semua yang berlelah-lelah iktikaf setiap malam, bermunajat, zikir, sholat berjamaah, bersedekah. Nikmat ini janji-janji Allah yang Allah akan berikan, dan itu tidak akan sebanding, Bang. Sampai kapanpun balasan Allah itu tidak akan sebanding dengan amal kita. Tidak akan sebanding, Bang. Sehebat apapun amal kita, tidak akan sebanding dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangankan di surga, di dunia pun tidak sebanding. Sudah banyak nikmat yang kita rasakan yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Berapa menit lagi hadirin kedua? Cukup ya hanya 7 menit, nah cukup lah. Mungkin ada yang ditanyakan silakan. Ya. Maka Pak Lima. Ini mau bertanya kan mengenai susah atau tidak masuk surga itu gitu ya. Ada beberapa ustadz yang susah, harus itikaf aja kan berat ya. Harus naik untuk berhaji itu perlu biaya segala macam. Ada yang juga menyebutkan mudah, asal ikhlas, tapi ikhlas juga susah ternyata. Nah, menurut Ustadz, untuk memasuki surga ini bagi kita susah atau tidak? Tiketnya harus apa? Nabi itu kan mengatakan surga itu aqrabul, lebih dekat daripada tali-tali sendal kita. Sebenarnya untuk wasilah ke surga itu sangat banyak, Pak. Jadi kebaikan apapun yang memang kita lakukan itu akan menjadi wasilah surga kita. Apapun, kamu itikaf gitu hadirin, nah gitu bahasanya. Kamu itikaf, apalagi sedekah lebih besar, apapun. Baik, meskipun orang
kurma. Makanya lihat di dalam hadis-hadis Bang. Orang masuk surga itu ada yang melalui memberi kepada tetangganya, ada yang hadirin dengan menuntut macam-macam, bahkan termasuk menolong seekor binatang sekalipun. Menolong seekor binatang. Hadis sahih. Seorang laki-laki yang dia turun ke sumur, dia kehausan, ketika naik ke atas ada anjing yang sedang menyulut. Kemudian dia kasihan anjing ini. Dia turun lagi, dia gigit sepatunya untuk membawa air, kemudian diberikan lagi. Kemudian kata Nabi, ketika dia memberikan air minum kepada anjing, padahal cuma memberi minum air kepada anjing ya. Ketika dia memberi minum itu, Allah kemudian ampuni dosa-dosanya dan dia nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Itu kan anjing komodi memberi makan kepada orang yang itikaf. Orang memberi buka saum, ibu-ibu punya rutinan, punya sedekah. Sangat dekat surga itu. Yang jadi masalah adalah memang hadirin. Makanya kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umat itu pasti masuk surga sebenarnya. Hanya saja illa man aba. Yang tidak mau masuk surga itu adalah orang yang menolak surga. Nah, ini tanya, ya Rasulullah, siapa yang menolak surga itu? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang dia mengikutiku, dia taat kepada diriku, mereka masuk surga. Wa man asani, yang dia menolak, bermaksiat, berbuat dosa, menentang Nabi, tidak mengikuti Nabi beribadah kepada Allah, maka mereka yang menolak surga. Bapak Ibu semua, di ayat-ayat Al-Quran sudah banyak sekali Allah itu lebih ingin kita masuk surga daripada masuk neraka. Apa? Dalilnya cukup saya ini sebagai penutup. Allah menulis di atas arsy, di hadis riwayat Bukhari kan, inna rahmati wasi'at ghadabi. Nanti akan terlihat, setiap orang yang masuk akhirat akan terlihat tulisan, sungguh rahmatku itu lebih besar daripada murkaku. Ini kata para ulama, jadi dalil bahwa Allah sangat lebih ingin kita semua masuk surga. Maka berarti masuk surga itu sangat-sangat mudah sebenarnya. Sangat-sangat mudah, karena Allah itu lebih ingin. Lihat Pak pahalanya, pahala kebaikan 700 kali lipat. Ada tidak dosa dilipat gandakan? Ada. Itu jadi dalil cukup. Allah itu sangat ingin sampai satu kebaikan saja harus dikalikan 700 kali lipat. Mau ayam karyawan yang bekerja satu kali bekerja gajinya 700. Wow. Itu cuman hukum pahala Allah yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadir Bapak Ibu semua karena perlu sudah dan semoga jadi motivasi untuk kita semua. Allah insyaallah nanti besok kita masuk ke Minhajul Abidin. Ini kurikulum dalam beribadah kepada Allah yang digagas oleh Imam Al-Ghazali. Ini semoga menjadi penyempurna ibadah-ibadah kita di 10 hari terakhir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.